Hey guys, welcome to my channel. Nama aku Rachel Carol. Di channel ini aku akan banyak bahas tentang buku, kisah inspiratif, dan hal-hal yang relate dengan education supaya kita bisa sama-sama belajar. Nah, di video pertama aku ini, aku akan bawakan cerita buku ke kalian. Apa sih cerita buku? Jadi di cerita buku itu aku akan ceritakan ke kalian isi dari suatu buku yang sudah aku baca yang menarik pastinya guys. Jadi dari situ aku nggak hanya ceritakan ke kalian isinya, aku juga akan summary-kan kira-kira pelajaran apa sih yang bisa kita dapat dari buku tersebut. Karena basically ketika kita nonton film atau kita baca buku itu sebenarnya ada dua hal yang pengen kita dapatkan, yaitu antara kita ingin hiburan atau kita ingin pelajaran dari hal tersebut. Jadi di season pertama cerita buku, aku akan bawakan kisah-kisah buku yang bisa membuat kita bersyukur lagi dengan keadaan yang kita miliki. Jika kita lihat, sebenarnya hidup kita itu memiliki banyak privilege guys. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya kita miliki tapi orang lain tidak miliki. Nah, aku akan membawakan kisah-kisah tersebut ke kalian supaya kita sama-sama belajar untuk lebih bersyukur dan bisa memaknai hal-hal kecil yang sebenarnya kita miliki. Nah, di video hari ini, aku akan menceritakan kisah seorang gadis bernama Malala Yousafzai yang aku ambil dari bukunya yang berjudul I Am Malala. Di sini kita banyak belajar bagaimana Malala tetap berjuang supaya dia bisa tetap sekolah dan memperoleh pendidikan. Bahkan di tengah perjuangannya itu dia sampai harus menerima tembakan dari kelompok militan bernama Taliban. Nah, untuk kalian yang penasaran akan kisahnya, tetap lanjut nonton ya. Jangan lupa subscribe juga, like, dan komen. Misalkan kalian ada rekomendasi buku yang ingin aku bahas, nggak apa-apa langsung komen aja. Dan mungkin juga bisa share ke sosmed yang kalian punya. Now let's get to the story. Malala Yousafzai adalah gadis kelahiran Pakistan 12 Juni 1997. Ketika Malala lahir, tetangga-tetangganya itu tidak terlalu celebrate guys akan kelahirannya Malala. Jadi kalau di Pakistan itu memang posisi laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Di sini, laki-laki dianggap lebih tinggi kastanya dibandingkan dengan perempuan, karena perempuan hanya dianggap sebagai pihak yang untuk memasak saja, terus kemudian untuk membesarkan anak saja. Nah, untuk secara pendidikan dan karir itu memang hanya laki-laki yang diutamakan di Pakistan. Walaupun lingkungan sekitar dan budaya di Pakistan tidak celebrate perempuan, tapi ayah dan ibu Malala tetap bahagia walaupun anaknya perempuan. Dan ayah Malala sendiri itu adalah seseorang yang mendukung kesetaraan atau equality, terutama di bidang pendidikan. Nah, ayahnya Malala ini adalah seorang yang memiliki sekolah guys. Jadi ayahnya Malala itu memang bercita-cita untuk memberikan pendidikan bagi semua anak. Dan Malala sendiri ini, dia tumbuh dan besar di lingkungan sekolah. Saat memasuki usia sekolah, Malala tumbuh menjadi anak yang pintar dan berprestasi. Jadi Malala itu sering mengikuti lomba pidato di sekolahnya maupun di luar sekolah guys. Dan beberapa pidatonya juga itu dibuatkan oleh ayahnya. Malala banyak membaca buku dan menonton film sehingga wawasannya bisa menjadi semakin luas dan dia juga menjadi memiliki visi yang jauh ke depan, yaitu dia ingin menghadirkan pendidikan untuk teman-teman sebayanya. Karena kalau dilihat memang di lingkungan Pakistan sendiri itu tidak banyak gadis yang bersekolah. Bahkan ibunya Malala sendiri adalah putus sekolah dan sedangkan ayahnya memang berpendidikan tinggi. Jadi kalau di sini bisa kita lihat perbedaan hidup antara laki-laki dan perempuan itu seperti apa ya. Malala juga memiliki sahabat dekat yang sama-sama pintar dan berprestasi. Di situ mereka sama-sama saling mendukung untuk bisa saling maju dan bersaing secara sehat. Kehidupan Malala berjalan seperti biasanya hingga pada suatu hari kelompok Taliban mulai menguasai Swat Valley. Jadi kelompok Taliban ini adalah militan yang sebelumnya menguasai Afghanistan, kemudian mulai masuk ke Pakistan juga. Jadi pada saat Taliban ini mulai menguasai daerah tersebut, di situ pemimpin dari kelompok Taliban ini mulai mengeluarkan peraturan-peraturan yang melarang warga sekitar, mulai melarang untuk nonton TV, dengar lagu, menari, bahkan yang terekstrim adalah para gadis sudah mulai dilarang untuk pergi sekolah. Dan ini semua dasarnya adalah atas dasar agama. Dan pada awalnya peraturan yang diberlakukan sama Taliban itu berupa himbauan, tapi makin lama di sini mereka mulai menggunakan kekerasan. Jadi orang-orang yang melarang peraturan mereka itu mulai dihabisi guys. Jadi
orang yang dihabisi tersebut akan ditaruh di tengah kota supaya semua orang bisa melihat dan menjadi contoh supaya mereka tidak mengikuti jejak orang tersebut, yaitu yang melawan Taliban. Di Pakistan sendiri, mulai banyak anak-anak muda yang dipaksa untuk ikut kelompok Taliban. Jadi mereka dilatih, dipersenjatai, dan dibekali ilmu-ilmu, bahkan untuk merakit bom sendiri, dan mereka juga banyak melakukan bom bunuh diri. Bahkan terparahnya hingga Perdana Menteri dari Pakistan, yaitu Benazir Bhutto, itu sampai terbunuh di kejadian tersebut. Benazir Bhutto adalah Perdana Menteri pertama Pakistan yang berjenis kelamin perempuan, dan Benazir Bhutto ini menjadi inspirasi bagi Malala dan ayahnya. Karena serangan kelompok Taliban yang terus-menerus ini, ayah Malala menjadi semakin gusar dan beliau mulai bergabung kepada organisasi-organisasi aktivis yang memang memperjuangkan hak-hak warga dan untuk melawan Taliban. Nah, dari situ perjuangan ayah Malala ini mulai tercium oleh media internasional dan beliau mulai diwawancarai oleh media internasional tersebut terkait dengan apa yang terjadi di daerahnya. Malala pun mulai mengikuti perjuangan ayahnya, jadi Malala mulai menulis artikel, dan di situ dia menceritakan bagaimana kisah seorang gadis yang tinggal di Swat Valley yang sudah dikuasai oleh Taliban. Nah dari situ tapi dia menggunakan nama samaran, dan tulisannya tersebut dilihat oleh media-media besar di luar negeri dan mulai berdatangan untuk menginterview Malala, dan di situ juga ada media yang membuat film dokumenter tentang kehidupan sehari-harinya Malala. Nah dari situ perjuangan ayah dan anak ini mulai tercium oleh Taliban. Mereka mulai menerima ancaman-ancaman, mulai menerima teror dari Taliban. Tapi walaupun teror-teror tersebut diterima oleh mereka, mereka tidak menghentikan perjuangannya dan tetap terus memperjuangkan melawan Taliban melalui tulisan dan edukasi. Karena teror yang diterima semakin intens, Malala dan keluarganya ini menjadi lebih paranoid, guys. Jadi ketika mereka keluar rumah, ketika hari mulai gelap, di situ mereka mulai merasa ketakutan dan bahkan hingga sampai mimpi buruk. Jadi kalau Malalanya sendiri itu dia menjadi susah tidur atau menjadi insomnia karena takut Taliban akan menyerang mereka. Walaupun semakin banyak sekolah yang diserang, di sini sekolahnya Malala itu tetap buka, guys. Jadi tetap beroperasi seperti biasa, cuma muridnya lebih sedikit lagi karena banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk pergi sekolah. Nah, pada suatu hari Malala itu sedang ujian sekolah, dan ketika dia pulang dari setelah ujian, di situ diantarkan oleh sopir sekolah, dan di situ ada beberapa gadis juga yang akan diantarkan pulang. Nah, ketika mereka di perjalanan, di situ tiba-tiba ada dua orang pria bersenjata yang mencegat mereka. Nah, di situ kejadiannya sangat cepat. Tiba-tiba itu mereka berdua itu, si cowok yang mencegat mobil Malala ini menembakkan tembakan, dan itu mengenai 3 orang gadis di dalam mobil tersebut. Salah satu dari 3 gadis yang tertembak tersebut adalah Malala, dan mereka akhirnya secara buru-buru dibawa ke rumah sakit untuk segera mendapatkan pertolongan. Nah, di situ Malala sudah tidak sadarkan diri, jadi tembakan tersebut hampir mengenai kepalanya, tapi untungnya tidak kena, guys. Di sini tim medis segera melakukan tindakan cepat untuk menyelamatkan Malala. Di sini dilihat kalau otak Malala ini mengalami pembengkakan sehingga tempurung kepalanya itu harus dibuka supaya otak tersebut bisa mengembang, dan tempurung kepala Malala itu disimpan di dalam perutnya. Nah, berita akan Malala yang tertembak ini langsung menyebar secara cepat baik di dalam negeri dan di luar negeri. Di situ mulai banyak wartawan yang berdatangan untuk dapat melihat Malala. Pada saat kejadian tersebut, ada dokter dari Inggris yang sedang bertugas di Pakistan, dan ketika beliau mendengar kabar tersebut, beliau langsung menuju ke rumah sakit tempat Malala dirawat. Jadi dokternya ini bernama Dr. Fiona. Di situ ketika Dr. Fiona sampai di rumah sakit, dia mulai melakukan tindakan untuk mengecek bagaimana kondisi Malala, dan di situ disimpulkan bahwa Malala ini harus dirawat dengan alat-alat tertentu. Nah, itu ternyata tidak ada di Pakistan, dan beliau akhirnya menyarankan untuk Malala dibawa ke Inggris untuk diobati. Setelah diskusi yang panjang antara ayah Malala, pihak rumah sakit, pemerintah, serta Dr. Fiona, di situ akhirnya diputuskan Malala akan dibawa ke Inggris. Tapi di sini muncul masalah baru, yaitu keluarga Malala ini tidak semuanya memiliki paspor. Pada akhirnya di situ diputuskan, akhirnya Dr. Fiona akan menjadi wali dari Malala selama Malala di Inggris, dan akhirnya Malala dibawa ke Inggris untuk diobati. Selama di Birmingham, Inggris, pihak rumah sakit berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyelamatkan Malala, dan puji Tuhannya Malala bisa berhasil selamat dan dia berhasil untuk siuman.
tapi di situ dia tidak bisa menggerakkan bagian kirinya, jadi di situ ada syaraf yang terkena sehingga dia tidak bisa menggerakkan wajah bagian kiri dan dia sulit untuk berbicara. Jadi Malala ini berkomunikasi dengan suster dan dokter yang ada di sana itu dengan menggunakan tulisan. Setelah beberapa lama, akhirnya keluarga Malala menyusul untuk pergi ke Inggris juga, dan di situ mereka akhirnya bertemu, dan pertemuan mereka itu sangat mengharukan, dan mereka saling berpelukan dan saling bertemu kangen gitu guys. Akhirnya mereka memutuskan untuk sekeluarga pindah ke Inggris, dan di situ Malala dan adik-adiknya meneruskan sekolah di Inggris. Dengan pengalaman buruk yang pernah ia alami, yaitu pengalaman antara hidup dan mati, di situ dia mendapatkan visi baru dan yang semakin kuat, yaitu dia ingin semakin memperjuangkan pendidikan untuk para gadis di seluruh dunia. Bahkan sekarang Malala dan ayahnya mendirikan suatu organisasi yang berjuang fokus untuk pendidikan para gadis-gadis di seluruh dunia. Di sini aku kagum banget ya guys sama Malala. Jadi dia itu adalah perempuan yang hebat banget. Walaupun situasinya susah, tapi dia tidak pernah mengeluh dan tidak pernah menyerah. Dan dia juga adalah orang yang berani melawan arus. Jadi walaupun lingkungannya dan society di sekitarnya mendefine A, dia tetap melakukan apa yang menjadi impiannya dia. Dan dia juga tetap mempercayai apa yang menjadi visinya dan tidak membiarkan apa yang di sekitarnya itu menghentikan dia. Jadi ini bisa jadi inspirasi ya buat kita supaya kita tidak menyerahkan mimpi yang kita miliki walaupun banyak kesulitan datang. Jadi di sini summary dari aku, pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama adalah don't let society define who you are. Jadi walaupun society berkata A, kalau kamu merasa dirimu meyakini B, tetap saja lakukan walaupun kita harus melawan arus dan melawan pendapat setiap orang. Jadi setiap kita memiliki mimpi yang kita yakini, tetap kejar itu tanpa pedulikan pendapat orang lain. Yang kedua adalah become the person you want it to be, yaitu menjadi orang yang benar-benar kamu inginkan. Kamu tahu kamu mimpi apa dan kamu tahu keinginanmu apa, jadi kejarlah itu walaupun mungkin orang tua tidak setuju atau teman-temanmu mencemooh, tetap saja lakukan itu karena kamu sudah tahu apa yang menjadi mimpi dan visimu tersebut. Yang ketiga adalah mentorship is important. Jadi kalau kita lihat sosok ayahnya Malala ini adalah mentor bagi Malala yang menunjukkan bagaimana kehidupan itu dan mengajari bagaimana jalan hidup ke depan yang harus dilalui oleh Malala. Jadi di sini kalau kita lihat memang mentorship itu important. Jadi ketika kita mungkin belum menemukan mentor-mentor di sekitar hidup kita, mungkin kita bisa mulai dengan melihat video orang-orang yang menginspiring kita, terus bisa mulai membaca buku, atau bahkan kita bisa menjadi sosok mentor tersebut bagi orang-orang di sekitar kita. Yang keempat adalah don't be afraid to take the risk and speak up. Jadi kalau kita lihat si Malala ini tidak takut untuk menyuarakan pendapatnya dan memperjuangkan kebenaran. Jadi bisa diterapkan juga ke kita. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak benar atau melihat yang tidak adil, di situ kita harus berani untuk speak up walaupun resikonya akan bisa mengancam, tapi mungkin resikonya tidak akan separah Malala ya guys. Di sini aku encourage untuk lebih berani speak up pada hal-hal yang tidak benar. Jadi misalkan kita melihat bullying gitu, kita harus memberanikan diri untuk membela orang yang dibully tersebut. Yang kelima adalah education is important and education is power. Jadi kalau kita lihat kelompok Taliban ini sampai menggunakan kekerasan untuk menghentikan orang untuk bersekolah. Di sini kita pasti jadi muncul pertanyaan ya, kenapa sih kok sampai menyerang anak-anak yang sekolah, meledakkan sekolah-sekolah? Di situ bukti sih kalau education is power. Jadi dengan pendidikan itu kita bisa memiliki pikiran yang lebih berkembang dan lebih luas. Kita juga bisa solving the problem dan kita juga bisa tidak mudah untuk digoyahkan atau dimanipulasi oleh orang lain. Jadi education is important banget buat kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan pendidikan yang sudah ada atau yang sudah kita dapatkan. Dan juga kita harus bersyukur ya, di negara ini kita termasuk cukup mudah untuk mendapatkan pendidikan dan juga akses internet untuk kita belajar. Jadi mungkin kita harus mulai menggunakan privilege yang kita miliki untuk belajar lebih lagi. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang yang tidak memiliki privilege seperti kita. Gitu. Yang keenam, ini last but not least. Jadi rethink about culture. Nah, kalau kita lihat di situ
di Pakistan masih ada budaya yang meninggikan pria dan merendahkan wanita. Jadi aku tidak menyalahkan budaya mereka, tapi secara pribadi mungkin kita harus mulai memikirkan ulang tentang budaya-budaya yang selama ini kita anut atau kita miliki. Jadi kalau kita lihat ya, budaya yang ada sekarang itu dibuat oleh masa yang lalu. Jadi orang-orang di masa lalu membuat budaya tersebut dan mungkin ada beberapa yang tetap dilakukan hingga masa kini. Nah, menurutku kita perlu memikirkan ulang apakah itu masih relevan dengan kehidupan kita saat ini. Karena kalau kita lihat kehidupan zaman sekarang dan zaman dulu itu udah banyak jauh berubah. Jadi di sini sudah banyak perkembangan dan kita harus mulai menyeleksi atau memilah-milah budaya mana yang perlu kita ikuti dan mana yang tidak. So that's all for today guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk nonton video aku berikutnya. Aku akan posting video setiap hari Selasa. Jadi di video cerita buku yang kedua, aku akan bahas tentang hal kecil yang selama ini kita anggap remeh, tapi sebenarnya penting banget untuk kesejahteraan kita, yaitu listrik. Jadi ini seru banget, jangan lupa nonton ya, and thank you.